Oke, halo sahabat Fokus Kimia. Kita jumpa lagi hari ini ngebahas tentang soal SIM AUI tahun 2016 khusus bidang kimia. Dan untuk tahun 2017, 2018, dan 2019 saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi kalian bisa cari aja di playlist ya untuk seleksi masuk kampus gitu. Nah, kita bahas hari ini tentang SIM AUI 2016 ya. Jadi kita mulai saja dari nomor 46. Itu nomor pertamanya gitu. Oke, dan ini untuk seleksi kelas internasionalnya, jadi soalnya itu dalam bahasa Inggris ya. Nanti kita bahas juga yang kelas reguler biasa, yang soalnya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lihat boron secara natural itu ditemukan dalam dua bentuk isotop. Jadi ada isotop B11 dan B10 yang masanya itu adalah seperti ini ya, diketahui masanya. Dan jika average mass, berarti katanya massa rata-rata dari boron itu 10,81. Yang ditanya adalah komposisi dari isotop boron itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini kan kita nggak tahu persen dari masing-masing isotop. Jadi kita bisa misalkan aja. Artinya gini, untuk yang boron 11 ya, itu kan kalau ditambah boron yang 10, itu kan totalnya harusnya 100% kan ya. Nah, artinya apa? Kalau kita misal si boron yang 11 itu X%, pasti untuk boron yang 10 kan jadinya 100 dikurang X%. Nah, kan begitu ya. Nah, kita ingat kembali kalau mencari massa rata-rata dari isotop itu kan kita bisa jumlahkan aja perkalian massa atom dari masing-masing isotop dan dibagi dengan persen total. Masih ingat nggak rumusnya? Yang kayak gini. Jadi rumusnya ARX itu artinya di sini persen 1 dikali AR1 ya, ditambah persen 2 dikali AR2, itu kita bagi dengan persen totalnya, kan begitu ya. Nanti kalau misalkan ada 3 buah isotop, nanti dibuat 3 buah gitu. Ini kebetulan cuman ada 2 saja. Nah ya, oke, ARX di sini artinya AR rata-rata dari boronnya kan sudah ada tuh di soal 10,81 ya. Untuk persen satunya adalah X tadi kita misalin. Jadi kita anggap di sini persen satunya untuk B yang 11. Itu sudah ada persennya yaitu X ya. X dikali AR satunya kita pakai yang udah dikasih tahu di soal. Jangan yang nomor massa di atas B-nya ya. Karena udah dikasih tahu massa yang sebenarnya gitu. Jadi 11,01 ya. Ini kita tutup kurung dulu terus kita tambah dengan persen keduanya berapa tadi? Kan 100 dikurang X, terus dikali dengan AR kedua juga sudah ada, yaitu 10,01 gitu. Ini maaf nggak muat ya. Ini kita bagi dengan total persen. Total persen pasti 100, tidak usah dicari lagi ya. Karena X ditambah 100 kurang X pasti 100. Ini kali silang saja. Ini kali silang jadinya 1081 sama dengan, ini berarti 11,01 X ya, ditambah. Nah ini sudah saya cari, jadinya di sini 1001 dikurang 10,01 X gitu teman-teman. Nah setelah kita olah, dapatnya itu adalah 80 sama dengan X gitu. Nah jadi untuk X ini sendiri kan tadi B yang 11 ya. Nah kita perlu juga B yang 10. Setelah kita cari ternyata B yang 10 ya tinggal dikurangi aja. Jadi kan B yang 10 itu 100 kurang X, berarti jadinya 20. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti cendol gitu ya. Oke, bisa ya semuanya ya. Saya rasa tidak ada masalah, saya rasa. Oke, kita lanjut nomor 47. Sebuah asam amino katanya mengandung komposisi CHNO dengan presentasinya masing-masing seperti ini, teman-teman ya. Nah, katanya untuk massa atom relatif dari asam amino ini adalah 133. Ini MR molekulnya. Kita buktikan empirisnya kira-kira seperti apa gitu, teman-teman. Nah, saya pakai tinta warna hijau lagi ya. Kalian masih ingat mencari rumus empiris dan molekul? Kita ngebandingin aja mol C banding mol H ya, banding mol N, terus kita banding dengan mol O gitu. Nah, mol C-nya langsung aja dimasukin angkanya di situ 36,09. Tidak perlu dibagi 100 ya. Biar aja semuanya dalam angka tanpa dibagi 100 biar tidak terlalu banyak komanya. Ini bagi 12 karena ARC itu 12 ya, 5,3/1. Untuk N sendiri itu AR-nya 14 ya, tinggal kita bagi 14. O itu AR-nya adalah 16. Ini kita bagi 16 ya. Nah, setelah kita cari, saya kebetulan sudah mencari ini dan dapatnya di sini 3,0075, ini 5,3, ini dapatnya itu 0,751 ya, 751. Ini dapatnya 3,005. Nah, kita ingat kembali untuk mencari nilai bulat terkecil itu tinggal dibagi dengan nilai yang paling kecil. Kebetulan di sini 0,751
751 yang paling kecil. Setelah diolah, dapatnya di sini 4. Di sini dapatnya 7, di sini dapatnya 1, ini dapatnya 4. Sehingga rumusnya itu adalah C4 ya. Tinggal kita tulis C4. H-nya itu ada 7 ya. Terus N-nya cuma ada 1 dan O-nya ada 4, teman-teman ya. Oke, ini rumusnya. Nah, ini kalau kita cari MR-nya, saya sudah cari MR-nya. Ternyata 133. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah rumus empirisnya itu sama saja dengan rumus molekulnya gitu. Jadi rumus empirisnya sama aja dengan rumus molekulnya ya. Karena rumus molekulnya kan di sini MR-nya juga 133. Oke, sebenarnya apa sih yang ditanya di soal? Kita udah terlalu jauh berjalan tapi nggak kebayang tadi dia nanya apa gitu. Nah, katanya gini, kalau misalkan ada 0,1 mol dari senyawa ini, kira-kira jumlah partikel dari N-nya itu ada berapa gitu. Ya, kita langsung aja cari mol C4H7NO4. Kebetulan molnya sudah disediakan di soal. Ini molnya, jadi kita tidak perlu mencari mol lagi. Langsung saja ya, kita cari mol si nitrogennya saja. Nah, berarti langsung kali aja mol si senyawanya ya. Ya, langsung saja kita kali dengan indeks dari nitrogen ya, teman-teman. Indeks dari N. Nah, maka di sini dapatnya mol senyawanya tadi berapa? 0,1 ya. 0,1 indeks nitrogen kebetulan 1, jadinya 0,1 mol gitu. Oke, langsung tahapan yang terakhir adalah kita cari jumlah partikel dari nitrogennya. Langsung aja mol si nitrogen kali Avogadro. Berarti 0,1 kita kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Dapatnya berarti 6,02 kali 10 pangkat 22. Berarti jawabannya itu adalah B ya jawabannya. Karena kan di sini 10-nya pangkat 22 gitu ya teman-teman. Oke, gimana kira-kira ada masalah sampai di sini? Nggak ada ya? Oke. Ya, kita lanjut soal nomor 48 ya. Soal ketiga. Reaksi antara logam silver dengan nitrit acid yang encer ya, dilute. Katanya sesuai dengan reaksi yang tersedia di sini, teman-teman ya. Jika 0,1 mol dari serbuk silver itu ditambah ke dalam 10 mili 6 molar asam nitrat. Dan ternyata yang ditanya berapa mol dari NO gas yang dihasilkan atau dilepas gitu ya, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat datanya di sini berarti reaksi pembatas ya, teman-teman. Ini mol si Ag-nya sudah ada. Terus ini juga bisa kita ubah jadi mol ya asam nitratnya. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah, teman-teman ya. Kita cari mol dulu untuk si asam nitratnya. Jadi mol CHNO3 kita bisa gunakan rumus volume kali molaritas ya. V kali M. Di sini V-nya ubah ke liter aja terus 0,01 kali M-nya 6 ya. Berarti jadinya di sini 0,06 mol, teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita langsung masukin ke dalam reaksi. Saya buat mula-mula reaksi sisa gitu ya. Nah, di sini saya buat 3Ag ya. Ini ditambah dengan 4HNO3, kepanjangan takutnya nih. 3AgNO3 ya, ditambah dengan NO, terus ditambah dengan 2H2O. Oke, di sini kita buat mula-mula reaksi sisanya dulu ya. Mula-mula reaksi sisa. Ini saya tarik ke sana, kita coret. Dan kita masukin data-datanya ya. Di sini data-datanya si Ag-nya itu 0,1 mol ya. Untuk si HNO3-nya itu 0,06 mol. Nah, kalian masih ingat cara mencari reaksi pembatas? Ya, sederhana sekali ya. Cukup bagi mol dengan koefisiennya masing-masing. Saya sudah coba bagi 0,06 dibagi 4, itu dapatnya 0,015 ya. Untuk 0,1 dibagi 3 ini kan pasti jadinya 0,03333 gitu ya, yang panjang banget. Berarti yang paling kecil kan 0,015, maka ini sisanya harus 0. Ini berarti 0,06 mol juga, karena harus habis gitu, supaya sisanya jadi 0. Kita nggak perlu cari yang lain, hanya fokus kepada NO aja. Di sini kali silang ya, 0,06 kali 1 bagi 4. Nah, karena kan di sini kita mau cari mol si NO-nya. Berarti 0,015 mol, dan di sini terbentuk produknya 0,015 mol. Nah, yang ditanya adalah, oh udah selesai ternyata teman-teman ya. Saya pikir nanya volume gitu. Oke, saya rasa nggak ada problem di sini. Udah dapet A jawabannya. Kita lanjut ke nomor 49 ya. Oke, ini saya menghemat waktu, jadi saya tidak menulis ulang reaksinya. Maksudnya saya tidak tulis waktu dia dicoret-coret begana begini, enggak. Saya langsung delta H dan coret-coret, gedebam-gedebam, dapat jawabannya ya. Oke, sekarang gini, kalian fokus aja untuk masalah termokimia yang begini pada soal yang diminta. Ini kan ClF tambah F2 menghasilkan ClF3. Itu yang dia mau. Nah, caranya gampang sekali. Kalian lihat dulu si ClF-nya. Ini kan ClF-nya ada di sebelah kiri. Coba lihat nih.
Ini ada di sebelah kiri ya. Pas sesuai di sebelah kiri, cuman masalahnya koefisien yang dia mau 1, ini koefisiennya ada 2. Berarti di sini reaksinya itu harus kita bagi 2. Nah, supaya nanti bakal sama CLF-nya itu jadi 2 koefisiennya. Betul ya? Terus yang F2 ada di reaksi nomor 3 nih, teman-teman. Nah, posisi sudah pas di sebelah kiri, panah, dan di sini koefisiennya harus kita bagi 2 juga ya. Terus yang ke CLF3 itu ada di reaksi nomor 2 dan posisinya terbalik. Dia maunya di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Jadi otomatis ini harus kita balik dulu. Dan namun ada satu lagi, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya cuma 1. Setelah dibalik terus kita bagi 2, teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini saya langsung buat delta H-nya saja gitu ya. Jadi mohon maaf, kalian bisa coba tulis aja reaksinya ulang, nanti coba dibuktikan apakah betul dapatnya begini gitu ya. Nah, ini delta H-nya yang di atas dikali 2, saya sudah kali kebetulan jadi 83,7 ya. Untuk yang kedua itu kan dibalik lalu dibagi 2 lagi. Nah, jadi di sini min 170,7. Ya, jadi ini dibagi 2 ya, tadi sorry yang atas. Oke, terus yang nomor 3 itu kan dibagi 2 juga ya. Nah, berarti udah saya bagi, dapatnya itu delta H-nya adalah min 21,7 teman-teman. Oke, ini kita tinggal jumlah aja karena kita sudah fix tadi pengaturan senyawa dan unsurnya. Setelah dijumlah dapatnya itu adalah min 108,7. Maka jawabannya itu adalah cendol ya teman-teman. Oke, gimana semuanya? Bisa ya? Ya, saya rasa tidak ada problema ya. Kita lanjut ke nomor 50 teman-teman. Saya coba pakai tinta warna hijau. Saya suka banget warna hijau ini. Gamache gitu ya. Oke, nomor 50 di sini ada potensial reduksi standar dari beberapa elektroda ya. Terus yang ditanya dengan menggunakan data ini manakah reaksi yang spontan, teman-teman. Nah, jadi untuk reaksi spontan itu ya sebenarnya kan teorinya E0 saat dua elektroda bergabung itu harus positif, benar nggak? Nah, jadi kan kalau spontan itu berarti nanti E selnya itu harus bernilai plus gitu ya. Plus itu artinya spontan. Tapi kita tidak perlu mencari itu terlalu lama, kita langsung aja. Maksud saya gini, semakin positif kan dia berarti mengalami reduksi ya. Tidak mesti positif, semakin besar gitu ya. Jadi kan teorinya itu kalau E0 itu kan makin besar itu kan dia berarti mengalami reduksi gitu. Kalau makin kecil berarti mengalami oksidasi kan gitu ya. Kecil itu makin kecil itu mengalami oksidasi. Nah, saya tidak bilang paling positif ya. Saya tidak bilang paling positif itu reduksi, paling negatif itu oksidasi. Karena bisa aja dua elektroda itu nilainya sama-sama positif. Jadi saya bilang aja makin besar dia reduksi, makin kecil dia oksidasi. Jelas ya kira-kira? Oke, tadi janjinya tintanya warna hijau ya. Ini kok jadi oranye. Oke, nah sekarang kita lihat yang A. Pakai teori Bilox aja biar cepet ya. Di sini Cu-nya 0 menjadi plus 2 itu kan oksidasi ya. Otomatis kalau Cu oksidasi, Fe-nya reduksi. Kita buktikan. Cu di sini potensialnya plus 0,34, sedangkan Fe yang menjadi Fe ya, Fe2 plus menjadi Fe itu potensialnya minus 0,45. Berarti kan terbalik. Seharusnya Cu plus 0,34 kan lebih besar dari min 0,45. Jadi seharusnya Cu yang reduksi, Fe yang oksidasi. Ini terbalik teman-teman ya. Oke, sedang yang B itu Al ini 0, di sini plus 3, berarti Al yang mengalami oksidasi. Coba kita cek, Al di sini min 1,66, sedangkan Fe2 plus menjadi Fe itu min 0,45. Nah, ini benar, ya kan? Karena kan semakin kecil, jadi kan semakin minus nih. Semakin minus gitu ya, min 1,66 kan lebih kecil dari min 0,45. Nah, berarti si Al mengalami oksidasi dan ini benar. Ya, ini udah fix jawabannya. Kita coba secara acak aja di antara mereka bertiga biar nggak kelamaan ya. Saya coba ambil yang E. Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Coba kita lihat. Ini plus 2, ini plus 3. Itu naik mengalami oksidasi. Sedangkan Cu-nya reduksi. Kita cek. Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Nah, ini katanya plus 0,77 gitu. Berarti kan ini seharusnya lebih besar dari Cu yang 0,34. Jadi seharusnya Fe3 plus menjadi Fe2. Si Fe2 plus dan Fe3 plus ini perpaduan mereka ini seharusnya reduksi. Tapi ini kan posisinya oksidasi, berarti salah ya teman-teman ya. Oke, jawabannya sudah fix yaitu B. Kita kebut terus nomor 51.
Sorry agak cepat saya ngajarnya karena memang waktunya itu biar nggak terlalu lama ya. Oke, nomor 51, kita di sini katanya disuruh cari persamaan lajunya sudah ada ini, nggak perlu dicari lagi, cuman nilai K dan ordernya. Nah, jadi di sini gimana caranya kalian masih ingat untuk mencari order B, cari A yang sama. Ini kebetulan A yang sama itu ada di posisi 1 dan 2 ya. Nah, kita cari dulu order B. Kita pakai percobaan 1 dan 2, teman-teman ya. Nah, ini langsung saja saya masukin 0,25, ini 0,25 pangkat X ya. Ini 0,15 per 0,25, ini pangkat Y ya. Nah, ini jadinya berapa nih? 1,23 kali 10 min 3 dibagi dengan 3,42 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. Ini kita coret saja, ini kita coret saja. Dan apa yang terjadi? Ini kan 15 per 25. 15 per 25 ini kan berarti berapa coba? 3 per 5 ya. 3 per 5 itu kan mendekati, bukan mendekati, 0,6 kan ya. 0,6 pangkat Y. Dan ini juga udah saya cari ya tadi, biar cepet aja gitu, biar nggak kelamaan. Ini dapatnya tadi tidak benar-benar bulat angkanya. Maksud saya angkanya agak terlalu ramai gitu desimalnya ya. Jadi dapatnya tadi 0,359 gitu waktu saya cari. Dan pada dasarnya ini hanya mengecoh kalian supaya makin lama carinya. Maksud saya ngecohnya di mana sih gitu. Ini kan bisa aja kita buat 0,36 gitu. Jadi kan ini Y ini pangkat ya tadi. Maka kan di sini Y-nya itu adalah 2. Bener ya? Karena 0,6 dikali 0,6 kan jadinya 0,36. Oke, ini nggak ada masalah saya rasa. Oke, kita lanjut terus untuk mencari order A ya. Oke, berarti kita pilih percobaan yang mana nih? 1 dan 3 ya. Percobaan 1 dan 3 karena kebetulan di situ untuk bagian B-nya sama ya. Langsung saja saya masukin angkanya 0,25 per 0,50 pangkat X. Di sini berarti 0,15. Ini kalau nggak mau ditulis lagi juga tidak apa-apa ya. Karena kan udah bakal kecoret. 1,23 kali 10 min 3. Di bawahnya berarti 2,46 dikali 10 min 3 gitu ya teman-teman. Ini kita coret ya. Ini juga bisa kita coret. Berarti kesimpulannya apa? Itu berapa tuh coba? Itu ini kan 1/2 ya. Ini 1/2 pangkat X. Ini juga mendekati 1/2. Maka kesimpulannya X sama dengan 1. Ya, jawabannya sudah ada sebenarnya, tidak perlu kita cari lagi, pasti D ya jawabannya. Karena kan A-nya itu X pangkat 1, B-nya itu pangkat 2 tadi. Berarti jawabannya D, teman-teman ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Oke, cuman ada yang aneh di sini, teman-teman ya. Kalau kita pilih D, itu nilai K-nya seharusnya bukan 0,0547 gitu. Seharusnya 0,0218 atau 0,0219. Kalau kita pilih jawaban E kan udah pasti salah ya. Karena kan di sini X-nya 1, jadi seharusnya D jawabannya. Coba kita cari ya, kita buktiin. Jadi ada yang aneh di sini. Kita ambil percobaan 1 misalkan ya. Berarti di sini kan V sama dengan K. Ini A-nya kita masukin aja 0,25. Di sini B-nya itu 0,15 ya, pangkat 2 gitu. Nah, di mana V-nya itu kita masukin data yang di sini 1,23 dikali 10 min 3 sama dengan K. Nah, ini coba nanti kalian cari ya, dapatnya saya udah coba cari, dapat K-nya itu 0,0218 sekian-sekian gitu ya. Nanti ada bla 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 depannya. Nah, jadi 888 gitu. Tadi saya udah cek lagi. 888. Nah, jadi ada yang aneh di sini, saya tidak tahu di mana letak kesalahannya. Oke, kita tidak perlu berlama-lama di situ, kita langsung ke soal yang lain saja ya. Oke, soal nomor 52. Nah, di sini katanya gini, diberikan suatu larutan yang mengandung 0,2 molal etil alkohol dan 0,1 molal magnesium sulfat ya. Nah, ini magnesium sulfat ini elektrolit teman-teman ya. Dan keduanya larut dalam air, terus katanya ditanya freezing point of the mixture. Jadi freezing point-nya, titik beku, bukan ekspresi dari penurunan titik bekunya gitu. Jadi bukan delta. Oke, kita ngapain sekarang? Kita cari dulu delta TF-nya. Nah, jadi delta TF ya, itu sama dengan KF itu dikali dengan M1 ditambah M2 kali I. Ya, M2-nya karena dia elektrolit jadi pakai I ya. Nah, magnesium sulfat sendiri itu rumusnya kayak gimana? MgSO4 ya. Jadi kalau terionisasi jadinya Mg2+ tambah SO4 2- teman-teman. Berarti ada 2 ya ionnya.
Di sini kan tidak ada alfa, kita anggap aja terionisasi sempurna, berarti I-nya juga sama dengan 2. Ya, kita tinggal masukin angkanya. Kf di sini 1,86 ya, untuk molar yang pertama 0,2, molar yang kedua 0,1 kali 2 karena ionnya itu ada 2. Nah, saya sudah cari dan dapatnya itu adalah 0,744 ya. 0,744. Ini masih delta yang dia minta titiknya. Berarti ya pasti minus ya, karena kan TF dari lar itu kan rumusnya TF pelarut kita kurang dengan delta TF ya. TF pelarutnya air itu kan berarti 0 ya. 0,744 maka jadinya minus 0,744 derajat Celcius. Oke, siap. Kita kebut terus nomor 53 ya. Oke, di soal nomor 53 ini juga ada kekurangan data. Saya tidak tahu apakah ini harus dihafal, tapi mustahil dong kalau dihafal ya. Magnesium fluoridanya dia tidak bilang ini satuannya apa gitu. Nah, dia hanya bilang 3,115 10 pangkat min 3 dalam 100 mili air murni. Nah, cuman kalau saya lihat di sini ada mR, berarti otomatis ini pasti massa ya. Ini pasti massa. Mungkin dia lupa gitu. Yang ditanya adalah konstanta solubility product atau KSP-nya ya. Solubility product-nya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari mana dulu? Kita mulai cari molaritasnya dulu atau S-nya ya. Molaritas itu sama aja dengan S. Langsung saja ini kita bagi MR terus bagi volume, teman-teman. Berarti jadi di sini 3,115 ya. Kita kali dengan 10 min 3. Ini kan kita ubah ke mol, caranya bagi MR 62,33. Bagi volume lagi 0,1 ya. Saya sudah cari ini, dapatnya itu 4,99 kali 10 min 4 teman-teman ya. Oke, untuk si senyawa ini itu kan KSP-nya 4S maka 3 ya. Coba saya buktiin aja, mungkin teman-teman ada yang masih lupa ya. Ini ionisasi dulu, jadinya Mg2+ tambah 2F-. Nanti kan carinya ini reaksinya seimbang ya. Sorry ini panahnya udah gini, panahnya nggak gini ya. Pokoknya bolak-balik gitu teman-teman. Nah, kita cari S-nya, berarti ini S, ini 2S ya. Nah, berarti langsung kita kali aja, maka di sini kita dapatnya itu adalah, sorry tinta hijau aja, saya suka banget nih warna hijaunya. Nah, KSP sama dengan di sini S, kita kali dengan 2S pangkat 2 ya. Jadinya 4S pangkat 3. Kita tinggal masukin aja angkanya 4 dikali 4,99 kali 10 min 4 ya. Pangkat 3-nya jangan lupa, setelah saya cari dapatnya 4,97 dikali 10 pangkat min 10 gitu. Nah, jawabannya sudah ada, yang paling mendekati yaitu dodol, teman-teman ya. Oke, sudah kelar di bagian ini, kita lanjut ke nomor 54 ya, teman-teman semuanya. Nah, ini soalnya tentang udah ada organik akhirnya ya. Katanya maksimum number of stereoisomer dari senyawa ini. Nah, stereoisomer itu biasanya dari stereocenter pusat kiral gitu ya. Nah, jadi cara mencari jumlah isomer untuk senyawa yang punya pusat kiral itu rumusnya isomernya adalah 2 pangkat N gitu. Nah, jadi di mana N itu sendiri adalah jumlah pusat kiral ya. N itu jumlah pusat kiral atau stereocenter atau C asimetris gitu ya. Mungkin banyak istilahnya gitu ya. Nah, jadi berbeda buku organik biasanya akan berbeda penyebutan gitu. Oke, yang penting sama aja. Oke, terus kita harus ngapain di sini dong gitu. Nah, ternyata kalian juga harus hati-hati ya. Ini kebetulan soalnya baik sedikit ya. Di sini di bagian alkenanya itu tidak punya isomer geometri. Kalau punya isomer geometri itu juga bisa jadi penyakit. Rumus ini juga tidak mungkin bisa digunakan lagi gitu. Karena ada banyak peluang. Maksud saya gini loh. Kenapa bisa 2 pangkat N gitu? Karena kan pada pusat kiral itu akan ada 2 konfigurasi. Namanya konfigurasi RS ya. Mungkin yang bukan bagian olim gitu. Jadi ada 2 konfigurasi ya. Untuk yang pusat kiral, itu ada yang pertama namanya konfigurasi R atau rectus. Kita nggak bahas detail ini ya. Kita nggak bahas detail. Ada S itu sinister. Nah, sinister. Nah, jadi itulah cikal bakal. Artinya kalau ada satu pusat kiral, maka akan ada 2 isomer. Yaitu isomer R dan isomer S gitu. Terus gimana kalau ada 2 pusat kiral? Berarti kan kalau ada 2 pusat kiral, misalkan ada senyawa nih, kita contoh dulu ya di sini ya. Kita contoh. Nah, misalkan ada senyawa ini punya 2 pusat kiral. Nah, pusat kiral. Nah, berarti kan akan ada 2 pangkat 2 jadinya 4 isomer. Loh, kok bisa 4?
Di mana letaknya? Ingat tadi, setiap pusat kiral itu punya konfigurasi R atau S. Berarti kan kombinasinya ada 4. Yang pertama RR, RS, SS atau SR kan kombinasinya. Makanya ada 4 isomer gini ya. Nah, kalau kita lihat senyawa ini hanya ada satu pusat kiral. Letaknya di sini nih, di C yang di sini. Nah, ini ya. Nah, coba saya buka aja ya senyawanya. Saya gambar aja, ini nggak muat pula lagi. Di atas ini aja lah ya, saya tulisnya CH3, ini maaf, CH2 maksudnya. Ini CH2 rangkap C, ini ada Cl, terus di sini CH, ini ada Cl, ini adalah CH3. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ada satu pusat kiral ya di sini. Atau jangan-jangan udah lupa nih pusat kiral apa? Pusat kiral itu artinya atom C yang mengikat 4 substituen berbeda gitu ya. Jadi bukan mengikat 4 atom berbeda. Kalau definisinya seperti itu udah miskonsepsi ya. Tapi dia mengikat 4 substituen berbeda gitu. Nah, kalau kita mendefinisikan dia mengikat 4 atom yang berbeda, toh ini sama atomnya, C dan C. Nah, tapi kalau substituen itu berarti satu kesatuan. Nah, artinya ini satu kesatuannya Hj, ini satu kesatuannya CH3, ini Cl, ini satu kesatuannya segini. Nah, ini kan berbeda semua. Nah, inilah yang disebut dengan pusat kiral. Oke? Berarti cuma ada satu, maka jawabannya pasti B ya. Saya sebenarnya mau cerita banyak tentang gimana kalau dia ada alkena nanti. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman ya. Kalau ada alkena kan ada cis-nya gitu, cis tran. Nah, berarti nanti kombinasinya, ini misal ya, ini misal aja lah. Misal senyawa ini ya, senyawa ini misalkan punya juga geometri ya, punya geometri. Mana tahu nanti kalian ketemu soal yang begitu. Berarti kombinasinya gimana? Pertama cis R, kan gitu ya. Cis S. Nah, habis itu trans R gitu ya. Satu lagi trans S. Berarti ada 4 jadinya gitu. Jadi isomernya ada 4 bentuk gitu teman-teman ya. Oke, kita tidak perlu lama-lama di situ. Ini materinya agak ke olim ya. Nggak apa-apa untuk menambah wawasan. Oke, nomor 55 teman-teman ya. Di sini 55 cerita apa sih sebenarnya? Energi ionisasi kedua magnesium dapat diekspresikan sebagai berikut. Ini salah. Kenapa salah teman-teman? Energi ionisasi kedua itu artinya dari proses yang pertama menuju kedua. Maksud saya gini, Mg kan 2+ ya. Berarti ada 2 proses ionisasi. Yang pertama Mg saja itu menjadi Mg+ ya, Mg+. Ini fasa gas ya. Proses ionisasi dalam fasa gas. Terus baru ionisasi kedua, Mg+ tadi baru terionisasi lagi menjadi Mg2+ gitu teman-teman. Jadi dia 2 kali. Jadi ini EI1, ini EI2. Jadi ini nggak tahu apa namanya, ini proses 2 kali gitu. Mg menjadi Mg2+ ya. Berarti pernyataan ini salah ya. Kita tegaskan dia minta yang kedua gitu teman-teman. Nah, jadi ini salah, saya coret aja. Karena the second ionization energy katanya energi yang dibutuhkan, dibutuhkan untuk melepas 2 elektron dalam fasa gas. Di sininya yang salah teman-teman. Karena energi ionisasi kedua adalah dia tetap melepas 1 elektron tapi proses yang kedua gitu. Nah, untuk fasa gasnya ini benar teman-teman ya. Jadi fasa gasnya itu memang wajib, ini yang salah teman-teman. Oke, jadi salah semua. Ininya saja yang benar ya, ini yang benar. Jadi jangan salah nangkap nanti. Berarti salah semua maka jawabannya E ya. Untuk cara menjawab soal yang sebab akibat, mohon di searching aja di Google ya, gimana caranya. Oke, nomor 56 katanya diberikan reaksi sebagai berikut. Ini delta H-nya udah ada -60 ya. Katanya setelah equilibrium kesetimbangan tercapai, katanya volume sistem yang dikandung ini dengan komponen 1 mol untuk A, 0,5 mol untuk B, respectively. Berarti ini berturut-turut dan ini pada saat kesetimbangan ya, udah tercapai. Katanya the equilibrium constant of the reaction is, nah katanya konstanta kesetimbangannya sudah dikasih tahu yaitu 16 ya. Tapi dia nggak bilang ini Kp atau Kc. Katanya increasing the pressure, memperbesar tekanan, katanya akan membuat sistem bergeser ke kiri, kata dia. Nah, jadi kan untuk tekanan itu berbanding terbalik dengan volume ya. Saya buat catatan di sini. Ketika tekanan dan volume, artinya tekanan naik, volume turun, itu kan berarti kesetimbangan geser ke koef kecil ya. Ini saya buat catatan kecil aja. Kalau tekanan turun, volume besar, berarti kesetimbangan geser ke koefisien besar. Nah, dia kan maunya pada saat tekanan dinaikkan, berarti kan tekanan dinaikkan geser ke koefisien kecil. Supaya dia ke kiri, berarti kan koefisien ke kiri itu kan harus lebih kecil ya.
Nah, di sini fasa dari senyawa-senyawanya udah diketahui. Nah, kita nggak tahu apakah senyawa atau unsur ini ya. Nah, ini solid tidak bisa dipakai ya, tidak memberikan tekanan dan dipengaruhi oleh volume pun tidak. Jadi kita hanya memakai dua buah ini saja. Dan kebetulan di sini kiri dan kanan jumlah koefisiennya sama yaitu 2. Nah, jadi kalau koefisiennya sama kan berarti berlaku apa nih di sini? Berlaku Kp sama dengan Kc, teman-teman. Jadi ini salah ya, nggak bergeser seharusnya. Seharusnya tetap, nah gitu. Pada campuran itu nilai Kp dari reaksi ini lebih besar dari Kc, ini salah ya. Seharusnya sama karena nilai delta N atau selisih dari koefisien ini adalah sama. Kok bisa begitu ya? Kalian masih ingat hubungan Kp dengan Kc? Rumusnya kayak gimana coba? Rumusnya kan gini ya, Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Nah, artinya ketika delta N-nya 0, 0 itu karena 2 kurang 2 kan 0. Berarti fungsi ini kan bisa kita coret, makanya Kp sama dengan Kc, teman-teman. Oke, ini salah-salah juga. Ini kok salah-salah semua ya dari tadi. Jawabannya itu adalah E lagi ya. Oke, nomor 57. In the same concentration, natrium benzoat. Ingat ya, hati-hati kalimatnya. Natrium benzoat ini berarti garam ya. Ini garam. Katanya gini, will produce more acid. Katanya menghasilkan asam yang lebih banyak dibandingkan natrium formik. Dari sini aja statementnya sudah nampak salah. Natrium benzoat itu nggak mungkin asam. Pasti itu garam yang bersifat basa, benar nggak? Ya nggak? Iya kan? Natrium benzoik. Karena di sini Ka-nya aja udah mendekati Ka asam asetat malah. Nah, ini kan dalam bentuk garam. Kalimat itu aja sebenarnya udah salah gitu. Udah bisa kita salahin. Nah, cuma kita buktiin aja gitu ya. Nah, ini bisa kita buktikan teman-teman. Kita mau lihat aja kira-kira gimana sih nilai OH-nya gitu. Karena kan dia garam basa tadi ya. Ini kan garam basa gitu ya. Garam basa. Oke, ini juga garam basa yang ini sama juga garam basa. Oke, untuk natrium benzoat sendiri ini kan berarti strukturnya kayak gini ya, benzena. Nah, ini berarti ada CO di sini ONA gitu ya. Terus kalau asam formik itu kan berarti 1 C-nya ya, berarti CH di sini OONA gitu teman-teman. Nah, ini garam basa, berarti apa yang terjadi? Kita cari dulu OH-nya. Berarti di sini akar KW per Ka ya, masih ingat ya? KW-nya berapa? 10 min 14. Ka-nya kita anggap konsentrasinya sama, 1 aja kita anggap ya. Karena dia bilang in the same concentration ya. Berarti untuk asam benzoat ini Ka-nya udah ada yaitu 6,5 kali 10 min 5. Nah, ini udah saya cari, dapatnya itu 1,24 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, untuk si asam format, ini saya cari juga 10 min 14 per, ini Ka-nya 1,8 kali 10 min 4, saya sudah cari nilainya yaitu, berapa tuh? Aduh, nggak nampak ya teman-teman, saya sudah cari tapi tidak nampak. Oke, dapatnya itu 7,45 kali 10 min 6 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan yang paling basa ya, yang paling basa itu kan yang asam benzoat gitu ya teman-teman, karena di sini OH-nya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat, kita balik misalkan, ini OH-nya kita jadiin H+, berarti kan secara teori si asam format atau natrium format ini akan lebih asam ketimbang si natrium benzoat, bener nggak? Ini kan OH-nya sedikit, berarti kan kalau kita cari H+-nya misal nih, berarti kan H+-nya akan lebih banyak dibandingkan si OH-. Tapi dalam konteks ini, larutan ini kan tidak mempunyai H+. Seharusnya kan seperti itu ya, tidak punya H+, karena ini garam basa. Jadi ngapain dia bawa ke will produce more acid than natrium formic. Seharusnya kalimatnya will produce more base than natrium formic. Nah gitu, jadi lebih basa gitu teman-teman. Oke, ini salah ya, karena benzoic ion is stronger base than former ion. Ini formic ion ya. Nah, ini juga benar ya teman-teman. Kalau teori Bronsted-Lowry, ketika asam itu semakin lemah, maka konjugatnya akan semakin kuat. Nah ya, teori Bronsted. Jadi kan di sini Ka benzoic acid itu lebih kecil dibandingkan formic acid. Berarti konjugat dari benzoic acid itu akan lebih lebih kuat gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini benar, tumben benar di bawah, berarti jawabannya itu adalah D. Oke, sedikit lagi hampir selesai. Ini soalnya nomor 58 ya teman-teman. Coba kita lihat, in the following reaction, which reaction will generate hydrogen gas. Jadi yang paling penting dari soal ini adalah mana reaksi yang akan menghasilkan gas hidrogen ya.
Oke, sekarang kita lihat yang nomor 1. Hydrochloric solution is added by zinc metal. Nah, ini bisa bereaksi karena zinc itu berada di sebelah kiri hidrogen pada direct volta. Nah, jadi reaksinya harusnya terjadi, teman-teman ya. Nah, reaksinya itu kira-kira seperti ini. Zn ditambah dengan HCl itu akan menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan H2. Ini gas ya, teman-teman. Oke, tidak ada problem. Satu benar. Carbon is reacted with steam water at 1000 derajat Celcius. Ini saya udah cari referensinya, ternyata benar ya. Jadi karbon itu kalau direaksikan dengan uap air yang sangat panas sekali pada 1000 derajat ya, itu akan menghasilkan CO dan hidrogen, teman-teman. Jadi C ditambah H2O, ini fasa gas H2O-nya dan panas banget. Ini jadinya CO ditambah H2 gas gitu, teman-teman. Jadi ini benar juga. Potassium metal is immersed to the water. Nah, immerse ini kayak dibenam ya atau ditenggelamkan, yang intinya dimasukin ke dalam air gitu. Nah, ini bereaksi karena kita ingat kembali golongan alkali itu logam yang sangat reaktif terhadap air ya. Jadi K ketika ditambah dengan air ini akan menghasilkan ledakan seperti natrium ditambah dalam air. Ini hasilnya nanti KOH ya, KOH gitu, ditambah H2 dalam fasa gas, teman-teman. Nah, ini juga benar, 1, 2, 3 benar. Yang terakhir, copper is immersed to the concentrate nitric acid solution. Nah, jadi kan tadi teorinya kalau logam di sebelah kiri, hidrogen pada direct volta, itu akan bereaksi dengan asam. Nah, CO ini kan di sebelah kanan direct volta. Nah, nanti kalian bisa coba cek direct volta, kalau zinc itu dia di sebelah kirinya ya. Kalau Cu itu di sebelah kanan, ada Cu, ada Ag, dan bla 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 gitu ya. Nah, seharusnya kan si Cu tidak bereaksi dengan asam. Memang benar, Cu tidak bereaksi dengan asam. Tapi dengan asam nitrat justru redoksnya tidak dengan hidrogen. Jadi dia tetap bereaksi, tapi tidak dengan hidrogen reaksinya. Terus dengan siapa dong reaksinya? Dengan nitrogennya gitu. Ya, jadi kalau kita buat reaksinya itu seperti ini teman-teman ya. Saya tulisnya di sini aja. Sorry, kayaknya tidak muat ya kalau di sini aja deh. Berarti Cu itu ditambah dengan HNO3 itu menghasilkan CuNO3 2 kali ditambah. Nah, ini banyak perspektif ya. Bisa menghasilkan NO2 atau dia bisa juga menghasilkan NO. Dan keduanya itu punya kemungkinan yang sama, dan produk sampingnya adalah H2O. Nah, jadi gasnya itu adalah si NO atau NO2 ini, teman-teman. Nah, inilah gasnya gitu. Nah, yang dia mau hidrogen, bukan NO2 atau NO ini. Maka ini jawabannya salah ya. Berarti jawabannya 1, 2, 3 saja, berarti A, teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut terus. Untuk yang nomor 59, katanya, suppose anggap Na2SO4 itu dielektrolisis menggunakan elektroda inert dan terekspos to the air, maksudnya hasilnya itu keluar ke udara ya. Dan katanya following statement ini yang benar gitu teman-teman. Oke, kita buat reaksi ionisasinya dulu untuk si Na2SO4 ya. Nah, Na2SO4 ini terionisasi menjadi Na+ ya 2 kali ditambah SO4 2-. Ini solution ya, karena di sini dia sudah pertegas kalau fasanya itu dalam aqueous ya. Oke, berarti otomatis Na tidak tereduksi di katoda karena bersaing dengan air ya. Berarti di katoda seharusnya reaksi yang terjadi adalah reduksi dari air 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2, teman-teman ya. Terus untuk di anoda sendiri itu positif, yang teroksidasi adalah air juga menjadi 4H+ tambah 4 elektron tambah O2, teman-teman. Oke, sekarang apa yang cerita di pilihan jawabannya, coba kita cek. Katanya gini, oksidasi H2O akan menghasilkan H2 di anoda. Salah ya. Sorry, kok ini yang saya coret. Yang dihasilkan itu H2, bukan H2 tapi O2 gitu ya. Na solid ya, ini solid katanya mengendap di katoda. Salah juga karena tadi kan larutan ya, berarti airnya yang tereduksi. H+ akan dihasilkan di katoda. Salah, seharusnya di katoda itu dihasilkan OH-, teman-teman ya. Berarti salah semua dong. After electrolysis, pH of the solution is unchanged. Nah, katanya tidak berubah pH-nya. Padahal kan di sini ada H+ dan OH-. Ya, kalau kita buat reaksi totalnya, ini kita kali 2, ini kali 1 ya. Itu H+ dan OH-nya bakal kecoret, teman-teman. Nah, ini kan elektron kita coret ya. Nah, kita coret, dan di sini kalau kita lihat, kita tulis aja dulu semuanya ya. Ngulang ya kita tulisnya. 4H2O ini udah kita coret elektronnya menjadi 4OH- ya tambah 2H2.
Nah, ini tetap sama 2H2O menjadi 4H plus ditambah dengan O2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, 4H plus dengan 4OH min ini kan akan bergabung ya. Ini akan bergabung, tinta hijau deh. Ini akan bergabung menjadi 4H2O dan ini kena coret dan produk akhirnya itu adalah 2H2O. Ini reaksi selnya ya. Reaksi sel itu menjadi 2H2 ditambah O2. Jadi tidak ada muncul H plus dan OH min lagi. Maka jawaban nomor 4 itu benar. Jadi 4 saja. 4 saja itu adalah dodol ya. Oke, kita kebut terus soal nomor 60, soal terakhir. Nah, ini ada reaksi H3CCH2Li tambah H2O menghasilkan seperti ini katanya. Terus katanya which of the following statement is correct. Nah, ini kira-kira reaksi apa sih kalau kalian lihat-lihat aja gitu. Di sini banyak disinggung masalah base species, acid species, acid base reaction. Kayaknya ini reaksi asam basa dan juga reaksi substitusi, ya kan? Kalau kita lihat polanya kan Li-nya itu ketukar ya. Li-nya kan ketukar dengan si hidrogen gitu. Ini kalau saya tulis bagian Li ini bisa dilepas ya, kan ketukar, pindah ke OH. Artinya H2O ini dia melepas H untuk si gantiin Li itu. Nah, jadi kan kalau kita buat reaksinya kan seperti ini ya. H3CCH2- ya. Berarti kan di sini ditambah H2O itu menjadi CH3CH3 ditambah dengan OH-. Nah, ini kan pakai teori Bronsted-Lowry saja ya, teman-teman ya. Berarti di sini untuk si O ini bersifat asam ya. Asam, untuk OH ini berarti basa konju. Nah, kan gitu ya pasangannya. Ini kemari. Nah, untuk yang lain ini saya pakai biru. Ini kan berarti naik ya, hanya H2 menjadi H3. Berarti ini basa ya. Basa ini adalah asam konju gitu ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya ini adalah acid base reaction, ini benar. Substitusi reaksi itu juga benar karena Li-nya ketukar ya. Terus CH3CH2- ini adalah spesies dari basa, benar. H2O is acid species, ini juga benar ya, asam ya. Maka jawabannya karena benar semua berarti gitu ya. Oke, kita sudah selesai. Kita akan lanjut lagi dengan soal SIMA UI 2016 yang versi bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi video ini yang duluan kebuat. Sekarang kita akan bahas yang bahasa Indonesia untuk yang reguler. Oke, sampai jumpa. Semoga sukses SIMA UI-nya semua ya. Semoga lancar. Sampai jumpa. See you.